Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 1 Rambang. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak yang pertama ingin memperkenalkan diri kepada kalian semua, khususnya siswa-siswi kelas 81, kelas 82 dan kelas 83 yang insya Allah di tahun ajaran 2020-2021 semester genap ini akan melanjutkan daripada tugas yang diemban oleh Ibu Hunaisah yang mengajarkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Perlu anak-anak ketahui bahwa Bapak di sini adalah merupakan guru baru angkatan CPNS 2019 yang alhamdulillah mulai semester genap ini Bapak mulai mengemban amanah untuk mengajar kalian mengampu materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ketepatan untuk semester genap ini Bapak mengajar kelas 81, kelas 82 dan kelas 83. Jadi salam kenal untuk anak-anak sekalian dari Bapak. Bapak berasal dari daerah Lubai Ulu, kecamatannya Kabupaten Muara Enim, dan nama Bapak adalah Alfian Nur Rohim, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Baik anak-anak, tetap semangat walaupun belajar daring. Sebelum kita belajar materi di semester genap ini, terlebih dahulu Bapak ingin mengajak teman-teman sekalian untuk memulai belajar kita dengan membaca basmalah. Mari kita mulai belajar dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anak sekalian, perlu diperhatikan walaupun kalian belum bisa belajar secara tatap muka, tetapi kalian harus tetap belajar secara daring. Artinya setiap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru hendaknya anak-anak kerjakan dengan penuh semangat. Jangan lupa bahagia, jangan jadikan belajar atau mengerjakan tugas sebagai beban, tapi jadikanlah sebagai salah satu bentuk belajar kalian untuk menuju kesuksesan di dunia dan akhirat. Baik anak-anak, pesan Bapak, jangan lupa jaga sholat 5 waktu, jaga kesehatan, sering perbanyak wudhu, cuci tangan, jaga jarak, karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Anak-anak sekalian, pada pertemuan saat ini semester genap, Bapak insya Allah bersama dengan anak-anak akan belajar bab 7, temanya Al-Quran dengan judul Rendah Hati, Hemat, dan Sederhana Membuat Hidup Lebih Mulia. Artinya harapannya dengan memahami, mempelajari bab 7 ini insya Allah anak-anak mempunyai kompetensi dasar memahami bagaimana rendah hati, bagaimana hemat, bagaimana bisa hidup sederhana yang sehingga hidup kita dapat mulia di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Oke anak-anak, bab 7 ini temanya mengambil dari beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis. Untuk Al-Quran, ayat suci Al-Quran yang akan kita pelajari adalah yang pertama Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Silahkan anak-anak nanti dilihat di Al-Qurannya secara langsung, dibuka Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Yang kedua adalah Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai ayat 27. Di dalam ketiga ayat tersebut, yaitu Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 26 dan 27, terdapat materi atau pemahaman mengenai rendah hati, hemat.
dan sederhana yang perlu dimiliki oleh setiap umat Islam khususnya. Oke anak-anak, terlebih dahulu yang perlu anak-anak perhatikan adalah bacaan daripada ayat yang telah Pak sebut tadi. Diharapkan nanti setelah belajar ini anak-anak bisa membaca dengan baik dan benar, dengan tartil maksudnya, Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 26 dan 27. Jadi nanti mungkin Bapak akan kasih tugas setelah pembelajaran ini. Silahkan anak-anak nanti menulis di buku catatannya Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 26 dan 27. Sertakan artinya, kemudian nanti difoto. Ya, kalau sudah selesai menulis ayat dan artinya difoto, kemudian diunggah di grup Facebook yang akan Bapak kirimkan linknya di grup WA anak-anak sekalian. Baiklah anak-anak, karena kita tidak bisa tatap muka, tidak bisa secara langsung, Bapak tidak bisa langsung mengetes kalian. Kalau kita tatap muka, Bapak bisa langsung menyuruh salah satu dari kalian untuk membacakan Al-Furqan ayat 63 atau Al-Isra ayat 26 dan 27. Berhubung kita dibatasi dengan ruang, maka alangkah baiknya Bapak akan membacakan ayat-ayat tersebut. Silahkan dibuka anak-anak sekalian yang sudah membawa Al-Quran. Quran surat Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bapak ulangi lagi. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul azim. Itu tadi adalah Quran surat Al-Furqan ayat 63. Artinya adalah wa ibadur rahmani, dan hamba-hamba Allah Tuhan yang Maha Penyayang, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna, dan apabila orang-orang jahil atau orang-orang bodoh menyapa mereka, para hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang, qalu salama, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran surah Al-Furqan ayat 63. Kemudian ayat yang kedua adalah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Silakan anak-anak perhatikan bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wabnis sabil. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura.
Di dalam buku cetaknya yang tertulis ini adalah hanya ayat 27, Quran surat Al-Isra ayat 27. Sementara di dalam keterangan kompetisi Ansarnya 26 dan 27. Mungkin yang dimaksud di sini adalah penjelasan mengenai lawan daripada boros, lawan daripada hemat yaitu boros. Jadi ayat Al-Isra ayat 27 itu menjelaskan tentang bagaimana buruknya orang yang bersifat boros alias lawan daripada hemat. Saya ulangi lagi, Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Kemudian ayat itu adalah ayat 26. Kemudian ayat 27-nya, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Shadaqallahul azim. Silahkan anak-anak lihat Quran surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Artinya untuk ayat 26, wa'ati dzal qurba, wa'ati artinya dan berikanlah dzal qurba kepada keluarga-keluarga yang dekat, artinya kerabat dekat. Haqqahu, haknya, berikanlah kepada keluarga dekat kita, kerabat dekat kita haknya dari sebagian harta kita. Wal miskina, dan kepada orang miskin. Wabnas sabil, dan orang-orang yang musafir. Musafir itu orang yang berada di perjalanan jauh dari kampung halamannya, dia bepergian. Nah, ini ada orang musafir, dia kehabisan uang saku, mungkin tidak punya bekal untuk melanjutkan perjalanannya, sementara perjalanannya masih jauh, dia membutuhkan bantuan. Maka sisihkanlah sebagian harta kita untuk membantu musafir tersebut. Wabnas sabil. Wala tubadzir tabdzira, wala tubadzir, dan janganlah kalian menghambur-hamburkan hartamu, tabdzira, secara boros. Artinya apa anak-anak? Nanti akan Bapak jelaskan setelah penjelasan ayat yang ke-27 nanti. Apa itu hemat, apa itu boros, insyaallah. Kemudian ayat 26-nya, innal mubadzirina, sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan harta atau boros, kanu, mereka itu ikhwanas syayatin, yaitu saudara-saudaranya setan. Jadi kalau ada orang yang suka menghamburkan harta, itu dia itu adalah saudara-saudaranya setan. Wa kana syaitanu, dan setan itu adanya li rabbihi, kepada Tuhannya, kafuro, yang kufur, durhaka kepada Allah, mengkufuri, mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setan itu adalah makhluk Allah yang ingkar kepada Allah, yang durhaka kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita menghambur-hamburkan harta, itu sama dengan temannya setan atau saudaranya setan. Berarti kalau kita temannya setan, berarti kita ini termasuk orang yang durhaka kepada Allah. Karena apa? Setan itu adalah makhluk yang durhaka kepada Allah, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita diselamatkan dari sifat menghambur-hamburkan harta, diselamatkan dari termasuk golongannya saudaranya setan. Amin Allahumma amin. Oke anak-anak sekalian, dua ayat tadi, yang pertama Al-Furqan, itu menjelaskan tentang bagaimana kita harus sebagai hamba Allah ini memiliki sifat rendah hati. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa hamba Allah itu adalah yang ketika berjalan dia merendahkan hatinya. Artinya apa? Jika kita menjadi hamba Allah yang baik, kita tidak membusungkan dada ketika kita berjalan, pelotot kanan, pelotot kiri,
tidak punya rasa rendah hati, itu bukan ciri-ciri hamba Allah yang baik. Ciri-ciri hamba Allah yang baik adalah dia senantiasa merendahkan hati, memandang orang lain dengan pandangan yang positif, memandang orang lain dengan pandangan yang baik. Itu adalah ciri-ciri hamba Allah yang baik. Sebaliknya, hamba Allah yang jelek itu adalah memandang orang dengan pandangan hina, memandang orang dengan meremehkan, memandang orang dengan keburukannya, sehingga dia merasa paling wah, timbul dalam hatinya rasa sombong. Nah, ini yang bahaya. Jangan sampai kita sebagai hamba Allah, pesan dalam surah Al-Furqan ayat 63 tadi, jangan sampai kita sebagai hamba Allah ini menyombongkan diri, congkak hati. Sebaiknya, seyuknya kita sebagai hamba Allah, kita harus menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati itu artinya tidak sombong, tidak congkak, tidak meremehkan orang lain. Anak-anak sekalian, itu adalah ciri-ciri daripada hamba Allah. Kalau kita mau merendahkan hati, berarti kita tergolong hamba-hamba Allah yang baik. Ibad wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang kedua, ciri-ciri hamba Allah yang baik adalah ketika dia berinteraksi, berdiskusi, berkomunikasi dengan orang-orang bodoh, maka ucapan-ucapannya selalu mengandung keselamatan, mengajak kepada kebaikan, dan seterusnya. Isinya bukan ejekan, bukan caci maki, tapi adalah isinya mengandung keselamatan, mengajak kebaikan. Ketika hamba tersebut diolok, dia tidak membalas dengan olokan, tetapi membalas dengan kebaikan, dengan doa-doa dan seterusnya. Nah, kira-kira anak-anak insya Allah bisa kan? Saya yakin anak-anak SMP Negeri 1 Rambang adalah anak-anak yang soleh dan salehah. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, Al-Isra ayat 26 dan 27 adalah mengandung perintah atau anjuran kepada kita hamba Allah untuk berlaku hemat. Apa sih itu hemat? Hemat itu bukan berarti pesit, bukan berarti pelit, bukan. Hemat itu adalah mentasarufkan atau mengeluarkan harta, membelanjakan harta yang ada manfaatnya, yang sesuai dengan tujuannya, gitu. Lawannya hemat itu adalah apa? Boros. Boros itu menghambur-hamburkan harta. Maksudnya apa? Menghambur-hamburkan harta adalah mentasarufkan, mengeluarkan harta, membelanjakan harta yang tidak ada gunanya. Bahkan membelanjakan harta untuk melawan atau durhaka kepada Tuhan. Nah, ini namanya boros. Contohnya mengeluarkan harta untuk main judi online. Judi online itu kan dilarang oleh Allah. Dia mengeluarkan duitnya untuk judi online, game online yang ada mengeluarkan judi itu. Dia itu termasuk orang yang boros. Karena apa? Mentasarufkan harta atau membelanjakan harta di jalan yang tidak semestinya, dan di jalan yang dilarang oleh Allah, gitu. Atau begini, kamu punya uang, terus uang kamu bakar begitu saja. Itu juga sama halnya orang boros. Karena apa? Menggunakan harta tidak semestinya. Uang itu untuk belanja hal-hal yang baik, untuk belanja yang diperbolehkan, kok malah dibakar. Nah, kembali lagi ke hemat. Hemat itu bukan berarti pelit ya. Hemat itu adalah membelanjakan harta sesuai dengan semestinya. Contoh, punya uang, kita wajib membayar, semisal ada SPP, apakah saya kurang tahu. Kalau SMP insya Allah gratis ya sekolahnya. Misal ada uang iuran lah, kita untuk membayar iuran di sekolahan, ngisi kas. Nah, kita memberikan harta kita untuk ngisi kas itu tidak menghilangkan sifat hemat kita. Justru itulah yang dinamakan dengan hemat. Karena apa? Membelanjakan harta sesuai semestinya.
kita semisal kita mau punya keperluan, wah saya ini belum punya buku tulis, terus kamu belanjakan uang kamu untuk beli buku tulis, itu pas. Ada orang di situ membutuhkan, orang miskin, tetangga kamu, ketepatan tetangga kamu ini nggak punya apa-apa untuk makan, terus kamu kasih dia uang, ini Pak, Bu, untuk makan kamu, untuk beli beras, itu juga bukan termasuk menghilangkan sifat hemat. Itu yang dinamakan dengan hemat malahan. Karena apa? Kalian sudah membelanjakan harta semestinya. Gitu. Nah, yang dimaksud yang dimaksud dengan hemat itu seperti itu tadi. Jadi hemat itu bukan kok uangnya digenggam terus ndak disedekahkan, ndak pokoknya dikantongi terus. Itu bukan hemat, tapi itu pesit, pelit namanya. Nah, Islam tidak menganjurkan kita untuk pesit, tetapi Islam menganjurkan kita untuk berbuat hemat. Hemat itu apa? Adalah membelanjakan harta semestinya, tepat sasaran. Kira-kira seperti itu secara garis besarnya, anak-anakku sekalian. Nah, hemat ini identik dengan sederhana. Hemat itu identik dengan sederhana, ya anak-anak sekalian. Kalau kita sederhana itu apa? Sederhana itu ya sederhana itu buah daripada hemat tadi. Buah daripada hemat tadi. Sebaliknya, boros itu menjadikan kita hidup tidak sederhana. Hidupnya akan berlebihan. Kalau kita bisa berangkat sekolah dengan menggunakan motor Suprafit, semisal, kok kita memaksakan diri untuk berangkat sekolah dengan menggunakan motor semisal apa itu, RGR, apa itu, motornya Rossi yang harganya ratusan juta itu. Nah, itu namanya sudah tidak sederhana. Karena apa? Karena mencari motor yang berlebihan. Wong ke sekolahan cukup Suprafit yang sehat saja sudah cukup, kok mau nyari motor yang lebih mahal. Tujuannya untuk apa? Biar dikatain orang kaya dan sebagainya. Itu tidak baik, anak-anak sekalian. Itu maksud daripada sederhana. Nah, insya Allah kalau kita menghayati daripada Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 26-27 tadi, insya Allah kita akan mengerti dan insya Allah kita akan bisa menjadi orang yang rendah hati, hemat dan hidup sederhana, yang insya Allah akan menjadikan kita orang yang mulia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian anak-anakku. Nah, jadi tugasnya dari kalian, silahkan Anda tulis ulang kembali Quran Surat Al-Furqan ayat 63 beserta artinya, dan Quran Surat Al-Isra ayat 26 dan 27 beserta artinya. Nanti insya Allah akan Bapak kirimkan screenshot atau screenshot foto dari ayat tersebut beserta artinya. Nanti silahkan anak-anak salin di buku catatan anak-anak. Kalau selesai silahkan kasih nama lengkap, kemudian dikasih kelasnya ya, kelas 81, kelas 82, apa kelas 83. Nah, kemudian difoto, diunggah di grup Facebook yang linknya insya Allah akan Bapak kirimkan di grup WA grup WA pelajaran agama. Begitu dari Bapak. Cukup sekian dari Bapak. Kalau ada pertanyaan, oh ya jangan lupa silahkan tulis kolom komentar. Silahkan tulis komentar di kolom komentar Bapak. Sertakan nama dan juga kelas kalian. Misal nama A, nama semisal Budi, kelas 81 atau itu silahkan tulis komentarnya. Ada pertanyaan nanti insya Allah akan Bapak jawab di kolom komentar. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan melafadzkan hamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya dari Bapak banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat penyampaian Bapak tadi, dan insya Allah akan Bapak lanjutkan pada pertemuan berikutnya terkait dengan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sekian dari Bapak, tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.